Oke, berikut contoh interaksi dengan chatbot yang saya buat. Kita bisa mulai dengan menginput sapaan, misalnya halo. Dan chatbot akan membalas halo juga. Lalu kita tanya kabar. Nah, chatbot akan membalas, baik nih, kamu gimana? Chatbot ini cukup sering menggunakan emoji. Lalu kita bisa jawab, misalnya, nah, agak-agak mendung nih, apakah hati atau cuaca? Kita jawab dengan hati. Chatbotnya akan membalas dengan memberikan virtual hugs. Jika kita jawab dengan cuaca misalnya, nah, jika kita ketik hal yang chatbotnya kurang mengerti, misalkan, chatbotnya akan bingung. Ya, ini kita bisa tutup dengan bilang thanks, lalu selesai. Dan ya, jadi bisa kita lihat keseluruhan sesi interaksi dengan chatbot. Sekarang mari kita coba bahas kode untuk chatbot yang telah kita lihat demonya. Kita akan benar-benar membahas line by line. Untuk line pertama, import string, di sini melakukan import modul string. Modul string itu berisi misalnya konstan-konstan yang berguna, lalu bisa juga berisi dengan fungsi untuk string. Kita nanti akan melihat bagaimana string ini digunakan. Selanjutnya, di sini kita melakukan assignment untuk nama chatbotnya. Silahkan memberi nama apapun untuk chatbot yang nantinya akan dibuat. Saya menggunakan Fitribot. Lalu akan ada while loop. While loop ini menarik karena kondisinya true. Pertanyaannya, apakah pasti akan terjadi infinite loop di sini? Atau loop tak terhingga? Ini memang disengaja. Alasannya adalah kita sebut while loop ini sebagai sentinel loop. Yakni loop yang dia itu akan terus berjalan sampai end signalnya itu diberikan oleh user. Ya, ketika kita melihat chatbotnya yang sebelumnya didemokan, mungkin kita masih ingat bahwa interaksi pertama kali adalah meminta input dari user. Dan itu terjadi di sini, input u.2. Nah, ini akan mengembalikan user message dalam bentuk string. Cuma kita kayaknya perlu melakukan semacam simple string preprocessing. Sehingga nanti-nantinya inputan string itu akan lebih mudah diproses. Yang dilakukan di sini adalah mengubah ke lowercase. Selanjutnya, menghilangkan di awal dan di akhir tanda baca serta white space.
Tanda baca ini contohnya adalah misalnya ada titik, ada garis miring, titik 2, kurung buka, kurung tutup, tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Bagaimana dengan white space-nya? Untuk white space-nya sendiri, itu ada spasi, ada tab, line fit, return, form fit, serta vertical tab. Bagaimana dengan baris kode yang selanjutnya? Ketika sebelumnya kita minta input, selanjutnya adalah respons dari chatbot-nya. Respons dimulai dengan mencetak nama chatbot tersebut. Chatbot name plus titik 2. Dan N di sini menyatakan bahwa by default print itu akan diakhiri dengan new line. Di sini kita memberi argumen yang membuat hasil cetaknya tidak diakhiri dengan new line, tetapi dengan spasi. Selanjutnya, di sini yang dimaksud dengan kondisi untuk menyelesaikan while true-nya. Ya, itu yang dimaksud dengan AND signal. Yakni, ketika user mengetik quit atau mengetik selesai, maka chatbot-nya akan mencetak sampai ketemu lagi, lalu break. Apa kegunaan dari break ini? Break ini menyatakan, ya sudah kita while loop-nya selesai. Kita keluar dari while loop. Dan seterusnya adalah conditionals yang digunakan untuk conversation. Conditionals yang dipakai di sini adalah if, beberapa elif, dan else. Ya, kita semacam memodelkan pesan dari user dan respons dari chatbot-nya. Contohnya, jika pesan dari user adalah halo, chatbot akan membalas halo juga. Jika pesannya apa kabar, membalas baik nih, kamu gimana? Atau kita juga bisa melakukan pengecekan string containment, yakni apakah cuaca cerah itu muncul di pesan user. Jika iya, maka responsnya seperti di bawah ini. Dan di sini ada flow ketika pesan usernya mengandung kata mendung. Contohnya, mendung terdapat di user message. Responsnya adalah hati atau cuaca. Dan jika usernya memberi semacam pesan hati, maka chatbotnya membalas sending virtual hugs. Jika pesan dari usernya cuaca, akan membalas seperti berikut. Setelah itu, misalkan user akan memberi pesan makasih atau thanks, maka chatbotnya membalas dengan sama.
Sekarang pertanyaannya, di sini memang masih terbatas pesan-pesan apa saja yang bisa ditangani oleh chatbotnya. Bagaimana jika terjadi out of vocabulary? Atau jika chatbotnya tidak bisa menangani pesan dari usernya? Itu masuk di bagian else-nya. Dan chatbot akan membalas, gimana? Intinya dia akan bingung. Oke, dan demikianlah bedah kode bersama saya Faris Dari untuk program chatbot sederhana. Dan silahkan dimodifikasi kodenya untuk membuat chatbot yang tentunya tak kalah menarik.